Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naila Fatin, mahasiswa program studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Pascasarjana UNY dengan NIM 20702251008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah bahasan, yaitu Can You Run the Company with Your iPhone, yang merupakan bahasan yang terdapat dari buku karangan Kenneth C. Louden dan Jean Price Louden yang berjudul Management Information System Managing the Digital Firm yang terbit pada tahun 2020 dan terdapat pada chapter 1 Information System in Global Business Today. Materi ini merupakan salah satu materi perkuliahan mata kuliah transformasi digital yang diampu oleh Bapak Dr. Priyanto. Studi kasus yang terdapat pada bahasan ini yang pertama adalah aplikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional sebuah bisnis. Yang kedua, masalah dalam bisnis yang diselesaikan dengan perangkat seluler digital. Yang ketiga, bisnis yang mendapat keuntungan dari penggunaan perangkat seluler digital. Lalu yang keempat adalah implikasi dari sebuah pernyataan. Yang pertama, aplikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional sebuah bisnis. Pada bahasan ini terdapat dua perusahaan yang dijadikan contoh dari perusahaan yang telah menggunakan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional sebuah bisnis mereka. Yang pertama yaitu aplikasi Network Rail yang memiliki banyak aplikasi dan dicontohkan dengan 3 aplikasi yaitu Close Call, MyWork, dan Sentinel. Yang kedua ada British Airways yang memiliki sekitar 40 aplikasi dan dicontohkan dengan 5 aplikasi berikut yaitu Flight React, eBanner, eTranslate, eBeacon, dan eLoad Direct. Menuju ke perusahaan yang pertama yaitu Network Rail. Yang aplikasi pertama yaitu Close Call. Close Call merupakan aplikasi yang digunakan oleh para pekerja untuk melaporkan temuan bahaya atau masalah secara cepat kepada customer service atau kepada call center, sehingga tim perbaikan dan tim perawatan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat juga, dan tidak mengalami gangguan yang lama untuk jaringan rel kereta yang ada. Yang kedua adalah aplikasi MyWork yang berfungsi untuk memberikan informasi pekerjaan kepada tim perawatan mengenai pekerjaan yang harus mereka kerjakan, serta sebagai aplikasi untuk mereka memulai pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah aplikasi Sentinel, yaitu aplikasi yang digunakan oleh pegawai lapangan untuk memindai kartu identitas secara elektronik. Menuju ke perusahaan yang kedua yaitu British Airways. British Airways memiliki banyak aplikasi. Contohnya yang pertama adalah Flight React, yaitu aplikasi yang dapat digunakan oleh agen untuk memeriksa pesanan tiket penumpang, termasuk memindai tiket penerbangan, memeriksa pesanan penumpang jika ada kesalahan, mencari pilihan alternatif penerbangan yang lain, hingga proses pemesanan ulang tiket penumpang yang dapat diselesaikan dalam waktu 4 menit. Yang kedua adalah eBanner, yaitu aplikasi yang digunakan oleh agen dan pegawai untuk mengidentifikasi perpindahan penumpang dari penerbangan umum ke penerbangan khusus dengan rute tertentu. Yang ketiga yaitu aplikasi eTranslate yang dapat digunakan oleh pegawai untuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Karena dalam perusahaan penerbangan tentu melayani pelanggan atau penumpang dari berbagai negara di dunia yang memiliki bahasa masing-masing, sehingga aplikasi ini akan mempermudah pegawai untuk berkomunikasi dengan para pelanggannya. Yang keempat yaitu aplikasi eBeacon, yaitu aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penumpang untuk mengetahui akses layanan WiFi atau koneksi internet, untuk mengetahui pula lokasi gate penerbangan mereka, dan juga untuk memperoleh update informasi mengenai penerbangan mereka. Lalu yang kelima adalah eLoad Direct, yaitu aplikasi yang digunakan oleh tim TRM atau tim
Turnaround Manager, tim CLC atau Centralized Load Control, dan juga oleh pilot untuk mengetahui informasi mengenai bongkar muat pesawat agar pilot dapat memposisikan pesawat sesuai dengan beban mereka sehingga akan mempermudah proses lepas landas. Selain dari kedua perusahaan tersebut, ada pula contoh aplikasi yaitu Shift yang digunakan oleh Starbucks dan Old Navy untuk memudahkan karyawan mengetahui jadwal pekerjaan mereka dan juga untuk absensi jadwal masuk mereka. Penggunaan aplikasi-aplikasi untuk perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan semacam ini itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing, sehingga fungsi bisnis atau perusahaan yang didukung dengan adanya aplikasi itu juga setiap perusahaan akan berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu masalah dalam bisnis yang diselesaikan dengan perangkat seluler digital. Adanya aplikasi-aplikasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan solusi dari masalah atau kondisi yang dialami oleh setiap perusahaan. Untuk perusahaan network rail contohnya, mereka memiliki permasalahan atau kondisi yang pertama, mereka memiliki 2000 mil jaringan kereta yang melintasi berbagai negara di Eropa dan harus beroperasi selama 24 jam sehari, dan juga harus dipastikan keamanannya. Yang kedua, jaringan rel kereta melewati banyak stasiun di berbagai negara Eropa dan juga memiliki banyak perlintasan, bahkan melewati jembatan hingga terowongan. Selanjutnya, kereta yang melewati jaringan rel mereka harus beroperasi tepat waktu tanpa gangguan, sehingga tim dari network rail harus memastikan keamanan dan kenyamanan setiap kereta saat melewati network rail atau jaringan kereta mereka, jaringan rel kereta api mereka. Yang keempat yaitu harus menyelesaikan masalah atau gangguan dalam waktu secepatnya. Dan yang kelima, terdapat lebih dari 14.000 pekerja yang harus berkoordinasi setiap hari agar terciptanya kemudahan dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk perusahaan British Airways, mereka memiliki masalah atau kondisi yaitu beroperasi di lebih dari 200 bandara di seluruh dunia. Yang kedua, karena British Airways adalah penerbangan terbesar di Inggris, jadi mereka memiliki 70 pesawat di Bandara Heathrow, London. Yang ketiga, terdapat banyak pekerja dalam setiap tim. Dalam sebuah penerbangan saja membutuhkan minimal 30 orang untuk bekerja sama. Jika dalam satu waktu terdapat beberapa penerbangan bersamaan dengan tujuan yang berbeda-beda, maka harus berkoordinasi dengan banyak orang, sehingga membutuhkan sebuah aplikasi atau sistem informasi yang sangat akurat. Yang ketiga, banyak proses yang harus dilakukan untuk sebuah penerbangan, dan akan dipermudah jika ada sistem informasi yang akurat tersebut, sehingga baik pegawai di bandara maupun di lapangan lepas landas, bahkan hingga ke pilot dan pegawai lainnya yang mendukung penerbangan dapat memperoleh informasi yang akurat dengan waktu yang cepat. Yang studi kasus ketiga yaitu bisnis yang mendapat keuntungan dari penggunaan perangkat seluler digital. Saya mengambil ilustrasi seperti ini karena pada dasarnya hampir semua bisnis atau perusahaan, baik perusahaan rumahan atau hingga industri besar, pasti telah memanfaatkan penggunaan dari perangkat seluler digital. Apalagi di era seperti ini, hampir semua orang sudah memiliki perangkat seluler digital seperti iPhone, iPad, HP Android maupun smartphone yang lainnya, sehingga kehidupan mereka pun tidak lepas dari perangkat seluler digital tersebut. Nah, penggunaan dari perangkat seluler digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Seperti contohnya, sekarang ini terdapat perusahaan restoran yang telah menggunakan iPad sebagai buku menu mereka
yang terdapat pada setiap meja, sekaligus untuk para pelanggan itu dapat memesan langsung dari situ dan mengetahui total yang harus dibayarkan nanti saat di kasir. Informasi dari iPad di setiap meja pelanggan tersebut akan dikirimkan ke bagian dapur untuk kepada chef-nya agar bisa menyiapkan pesanan pelanggan, dan juga dikirimkan ke bagian kasir untuk proses pembayaran oleh pelanggan. Seperti itu. Jadi setiap perusahaan itu dapat memanfaatkan perangkat seluler digital dengan aplikasi-aplikasi yang mereka butuhkan sesuai dengan karakteristik perusahaan mereka masing-masing, dan juga disesuaikan dengan pasar yang mereka target atau mereka tuju terhadap perusahaan mereka. Seperti itu. Yang keempat, implikasi dari sebuah pernyataan. The iPhone is not a game changer, it's an industry changer. It changed the way that you can interact with your customer and with your suppliers. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa hampir semua orang atau setiap individu sekarang sudah memiliki perangkat seluler digital, baik yang iPhone, iPad, Android, ataupun smartphone lainnya. Dan juga sekarang perangkat seluler digital tidak hanya digunakan untuk melakukan kegiatan mengirim pesan dan juga memanggil atau menelpon, tapi juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih seperti kamera, untuk memutar musik atau video, terus untuk mengakses peta, mengakses layanan internet, dan yang lain. Sehingga perangkat seluler digital ini dimanfaatkan oleh hampir semua industri, baik industri rumahan maupun industri besar, untuk mempermudah proses pekerjaan mereka dan juga untuk meningkatkan keefisienan operasional perusahaan mereka masing-masing. Karena dengan perangkat seluler digital, perusahaan dapat melakukan komunikasi dari bisnis to bisnis, seperti antara produsen dengan supplier atau dengan pemasok yang lainnya, dan juga bisa juga berinteraksi dari bisnis to customer secara langsung, seperti melalui penggunaan call center atau customer service yang dapat menghubungkan antara pihak perusahaan dan pihak customer secara langsung tanpa ada perantara yang lainnya, sehingga customer dapat berkomunikasi dengan perusahaan secara mudah dan juga secara cepat. Seperti itu untuk implikasi dari pernyataan yang ada di sini. Ya, saya setuju dengan pernyataan ini karena dengan penggunaan perangkat seluler digital juga akan mempermudah kehidupan dan tentunya mempermudah operasional sebuah industri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.